Selamat pagi, Shalom. Sukacita, amin. Saya percaya pada pagi hari ini kita datang sama tujuan kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk selalu melihat karya Tuhan yang dahsyat itu. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah Tuhan pengurapan-Mu terjadi buat kami, sehingga kami boleh melihat betapa dahsyat Tuhan kami memimpin hidup kami pada pagi hari ini. Kami mau buka roh kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk fokus kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Semua ikat Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya berdiri di altarnya.
Tuhan kami, Tuhan, untuk bernafas pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, biarlah terus roh kami selalu memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami persiapkan tubuh jiwa raga kami Tuhan untuk persembahan korban yang hidup. Biarlah Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan. Oh, hari ini kami mau menghadapi Tuhan meja perjamuan kudus. Urapi kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga kami layak mengambil ini. Dalam nama Yesus kami selalu mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Apa kabar? Itu dari depan menghadap sana, katakan shalom. Haleluya, karena kami percaya begitu luar biasa Tuhan. Amin. Bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Haleluya. Kami akan terus fokus kepada Engkau Tuhan. Kami terus akan sama. Haleluya.
berkorban, kami boleh beribadah menyembah kepada Allah yang hidup. Engkau adalah Imam besar agung yang bukan hanya memberikan persembahan, tapi mempersembahkan dirimu bagi kami sekalian. Dan pada awal bulan ini kami juga memperingati korbanmu yang sempurna, anugerahmu yang dahsyat, kemurahanmu yang lebih dari hidup, rahmatmu yang agung Tuhan atas seluruh umat manusia. Dan bagi kami yang percaya, keselamatan yang kekal, jaminan hidup yang kekal Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Ajar kami menghargai kasih yang begitu besar. Ajar kami mensyukuri kasih yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, meneguhkan kami, menjamah, menyembuhkan, membaharui, memulihkan kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersuka cita memasuki bulan yang kelima dari masa pandemi. Ya, saudara, tapi kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan dahsyat, anugerah Tuhan luar biasa. Dan saudara, di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, di tengah-tengah lingkungan, kita terus mengemban tugas untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bulan ini bulan spesial. Kita akan memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa ini dari penjajahan. Tapi kita juga berdoa supaya Tuhan memerdekakan bangsa ini secara spiritual dari kuasa dosa, kuasa setan, dan kuasa iblis yang mengikat, kuasa maut yang begitu kuat mengikat bangsa ini, sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang tetap berbuah lebat di masa-masa yang sulit. Ya, di dalam hal inilah Bapakku dipermudahkan. Yohanes 15 ayat 8, yaitu jikalau kamu berbuah lebat. Nah, Paulus berkata dalam Filipi pasal 1, hidup adalah Kristus, mati adalah untung, cuan, bakti, keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Jadi dua-duanya uncuan, pasti untungnya. Tapi kemudian Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, harus hidup dalam dunia ini, itu bagiku bekerja untuk memberi buah. Nah, buah itu terminologi, istilah yang digunakan oleh Alkitab. Hidup yang berbuah. Kalau orang dunia berkata hidup yang sukses, hidup yang berhasil, ya. Tapi Alkitab menggunakan berbuah, artinya berguna, artinya berdampak, artinya menghasilkan sesuatu bagi kekekalan, artinya hidupnya tidak sia-sia. Nah, Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus surat, kamu telah ditebus dari kesia-siaan. Nah, saudara, pengkhotbah Raja Soleman berkata, hidup manusia itu sia-sia. Kekayaannya banyak, luar biasa, tak terhitung, tapi akhirnya mati juga, nggak bawa apa-apa adanya. Jadi semuanya sia-sia, 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 diulang-ulang belasan kali, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Tapi kita bersyukur dalam Kristus. 1 Korintus 15, dalam persekutuan dengan Kristus, hidup orang percaya tidak sia-sia. Dan Tuhan ingin agar kita tetap berbuah meskipun di masa krisis, di masa yang sulit. Ada buah-buah kehidupan, ada buah-buah pelayanan, ada buah-buah roh karakter ilahi yang indah di hadapan Tuhan, yang berkenan meskipun masa-masa sulit, ya. Meskipun kondisinya tidak seperti biasanya, masa sulit. Nah, Tuhan ingin agar kita mengalami tujuan Tuhan digenapi dalam hidup kita, ya. Orang yang berbuah itu adalah orang yang mengenapi tujuan Allah dalam hidupnya. Nah, tujuan Tuhan dalam hidup seluruh umat manusia itu terangkum dalam dua hal. Yang pertama, hukum agung. Yang kedua, amanat agung. Jadi hukum agung itu bunyinya begini nih, ya. Hukum agung itu jelas. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ditambahin lagi dalam Lukas, segenap kekuatanmu, ya. Itulah hukum yang utama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum agung, hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi jangan lupa ya, ada amanat agung. Pergilah kamu, jadikanlah seluruh suku bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, jadi Tuhan ingin agar kita mengenapi dua tujuan Tuhan, hukum agung dan juga amanat agung. Dan itu terangkum dalam pertumbuhan relasi. Pertama, upward relationship, ke atas, hubungan ke atas, relasi ke atas. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya, seluruh hidup kita mengasihi Tuhan. Jadi, saudara, siapa yang nanti akan terus ada bersama-sama dengan Tuhan selamanya di surga? Orang-orang yang mengasihi Dia, bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang beragama Kristen, bukan orang-orang yang menyeru Yesus Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan ada selama-lamanya di sana. Ya, mengasihi Tuhan, Tuhan tahu kok. Hati kita mengasihi siapa Tuhan tahu. Ya, kita cenderung hati kita di mana hartamu di situ hatimu. Ya, jadi apakah kita mengasihi Tuhan? Love your God with all your heart. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan tahu. Maka ditulis dalam Ibrani, Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Ya, Tuhan itu nggak mau berbagi hati dengan yang lain. Ya. Aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Tuhan tahu hati kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi yang pertama, tetap di masa sulit kita berbuah ke atas. Hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan harus terus dikembangkan. Nah, kemudian ada inward relationship. Ya, jadi relasi ke dalam, di dalam diri, tapi bukan egois. Ya, mengasihi diri sendiri seperti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gak mungkin orang mengasihi sesama kalau kita gak mengasihi diri sendiri, ya. Gak mungkin kita bersih-bersih kalau hidup kita juga gak bersih. Gak mungkin kita berbagi kalau kita sendiri kekurangan, ya. Jadi kasih sesama bisa dilaksanakan ketika kita mengasihi diri sendiri. Kasihi dirimu, ya. Relasi ke dalam itu akan membuahkan karakter ilahi, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Itu buah-buah roh mengalir, ya. Jadi tiap hari, apakah karakter saya sudah semakin bertumbuh seperti Kristus? Tiap hari, saya, bukan orang lain. Jangan terus nunjuk sama orang lain, jangan terus menghakimi orang lain. Saya, apakah saya makin hari makin sabar? Apakah saya makin hari makin suka melakukan kehendak Tuhan? Ya, kita bersyukur kita punya lagu. Itu lagu dipopulerkan dulu kakak kelas saya di asrama, Erastus. Ya. Wah, mahasiswa senang sekali nyanyi lagu Suka-sukamu Tuhan. Ya, wah, sambil joget sama mahasiswa kita kalau nyanyi bareng-bareng, saudara, luar biasa. Tapi mulutnya ngomong suka-sukamu Tuhan, tapi hidup suka-suka saya. Murid saya orang Sunda dulu kan, saya 20 tahun di Tasikmalaya, kumaha aing wae, kumaha aing. Ya. Hidup ini gimana saya? Gak peduli sama orang lain. Gak mau ikutin aturan Tuhan, gak mau ikut tuntunan Tuhan. Kumaha aing cenah. Ya. Gimana saya? Suka-suka saya. Saudara, jadi mulut dan hati dan hidup tidak sinkron. Mulutnya ngomong suka-suka Tuhan, hidupnya suka-suka saya. Ya, saudara. Jadi bertumbuh ke dalam inward relationship, tapi juga ada outward relationship. Ini memenuhi amanat agung. Hidup tidak untuk diri sendiri, tapi hidup untuk berbagi dengan sesama. Hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan cara apa? Satu-satunya kekayaan yang paling dahsyat yang saudara bisa bagikan kepada orang lain ialah Injil, kabar baik yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Lewat pelayanan kita, lewat pemberitaan kabar baik Injil yang menyelamatkan setiap manusia, itu kita sedang memenuhi tujuan Tuhan. Nah, kalau ada upward relationship, ya, mengasihi Tuhan, inward, bertumbuh di dalam karakter ilahi, outward, terus menjangkau, melayani sesama.
saudara. Maka hidup ini dikatakan berbuah lebat. Tetap berbuah lebat di masa sulit. Dan bagaimana kita tetap berbuah lebat di masa yang sulit? Alkitab menjelaskan, Filipi ya, pasal 4 ayat 11 sampai 13 berkata demikian ya. Filipi pasal 4 ayat 11 ayat sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Wah, sekarang zaman kekurangan ya. Profesor Doktor alasanologis senang sekali dengan pandemi Covid ya. Nggak bayar utang karena ada Covid, ada Corona. Dulu nggak ada Covid, Corona juga nggak pernah bayar utang ya. Nggak melakukan kewajiban juga gampang sekarang alasannya Covid ya. Apapun sekarang alasannya gampang. Corona senang sekali ya, dijadikan alasan banyak orang untuk tidak melakukan kewajibannya, untuk tidak melakukan tanggung jawabnya ya. Saudara, Paulus mengalami kekurangan ya. Saya ngomong keuangan gereja selama pandemi itu turun 50 sampai 60% keuangan secara umum ya. Apalagi bulan ini, bulan Juli kemarin 60% mungkin dari rata-rata biasanya tahun lalu ya. Keuangan operasional turun sampai pernah 30%, 35% operasional ya. Bulan ini, mungkin bulan kemarin 27% ya. Turun, kekurangan. Semua orang mengalami kekurangan, tapi responnya berbeda ya. Nanti kita akan lihat. Orang sama-sama mengalami kekurangan, orang mengalami kesusahan, kesulitan, tapi respon itu yang menentukan, saudara. Kekurangan aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah ini dia, kekurangan dijadikan alasan utama. Tapi Paulus tahu mencikapi, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tapi Paulus mengatakan ayat 13 yang dahsyat. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara kasih Tuhan. Jadi intinya apa? Ya, kalau kita mau tetap berbuah lebat di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi ini, yang pertama, memiliki mentalitas seorang pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara kekurangan perkara kesulitan, kesusahan dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia. Di dalam Kristus, in Kristo, yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan kepadaku, saudara. Nah, kita mengenal istilah yang hari-hari ini lagi populer. Kalau saudara suka ikut webinar di dunia sekuler, di dunia umum, webinar Kristen, webinar umum, webinar psikologi, webinar macam-macam. Sekarang kan zamannya Zoom-Zooman, seminar lewat Zoom, webinar namanya. Maka semua mengucapkan istilah yang mungkin sekarang sering didengar terus. Resilient. Apa itu resilient? Ketangguhan, kekokohan. Ya, itu seperti ambil karet gelang, karet ya. Karet itu kalau ditarik mulur apa enggak? Mulur. Tapi enggak pedot, enggak putus. Ya. Itu pegasnya kuat ya. Seperti apa? Bola basket atau bola bekel, bola pingpong, coba saudara lempar ke bawah, apa yang terjadi? Mental ke atas. Itu hebat tuh. Itu namanya resilience. Itu namanya tahan banting. Ya, situasi semakin saudara keras lempar bolanya makin apa? Makin mental ke atas, bayangin. Kita makin kenceng. Ya. Itu karet dibentangkan makin panjang, makin kuat dia, makin fleksibel. Nah, itu resilience. Paulus berkata demikian. Di dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak
Binasa. Bayangin saudara, udah dimacem-macemin ya, ditindas iya, dijepit dia, habis akal, dilempari batu sampai mati, tenggelam di laut, kelaparan, telanjang, kedinginan, sudah macam-macam ya, tapi tidak pernah menyerah. Itu namanya resilience, pantang menyerah, tangguh, kokoh menghadapi situasi yang sulit. Kenapa? Segala perkara dapat kamu di dalam Dia. Kamu gak bisa berbuat apa-apa di luar aku, kata Yesus. Tapi di dalam aku, kamu cakap, kamu bisa, kamu sanggup. Nah, hari-hari ini kita mengenal istilah new normal. Meskipun sekarang sudah dirubah ya, gak boleh pakai kata new normal. Kenapa? Seakan-akan yang dulu itu abnormal. Seakan-akan ya, sekarang disebut adaptasi kebiasaan baru ya. Kita pakai ini nih, pakai face shield, pakai masker, cuci tangan, ditembak-tembak kemana-mana, masuk ke bank ditembak, masuk ke kantor ditembak, ya kemana-mana. Itu kebiasaan baru, ya. Nah itu mirip seperti bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan, masuk berkeliling di padang gurun 40 tahun, menghadapi kesulitan-kesulitan, nggak seperti biasanya. Maaf, jadi budak enak apa enggak? Jadi budak juga gak enak. Ternyata menurut bangsa Israel yang 2 juta itu, di padang gurun juga gak enak. Bersungut-sungut, mencaci maki, mengeluh terus dan sebagainya, saudara. Nah, ini pelajaran. Mereka terus bersungut-sungut. Mereka padahal diselamatkan dengan tangan yang dahsyat, 10 tulah. Kemudian apalagi ketika mereka lewat laut Kolosum, laut Teberau, dalam semalam-malaman Tuhan menibakkan angin begitu dahsyat sehingga itu laut jadi kering dan jadi tembok. 2 juta orang bisa melangkah melewati laut. Itu peristiwa fenomenal yang dahsyat. Mereka ngalamin Tuhan ya, tapi di padang gurun mereka terus pemeliharaan 40 tahun, mana tiada henti. Pengen burung dikasih burung, air, gunung batu diketuk, keluar 2 juta orang, minum sekenyang-kenyangnya, sampai semua untanya, semua ternaknya mengalami kelimpahan sedemikian rupa. Tetap saudara mengeluh terus. Saudara, ini mentalitasnya yang parah. Nah, saudara, Tuhan ingin agar kita tidak bersungut-sungut ya. Ikut terus pimpinan Tuhan. Meskipun janji Tuhan jelas ya, janji Tuhan jelas. Di masa sulit kita alami ini. Apa itu? Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, kelihatannya berkatnya berkurang banyak ya. Maaf ya, rasanya pas-pasan banget ya. Meskipun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi ya. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Artinya apa? Di tengah kekurangan, di tengah-tengah kesedikitan, roti dan air serba sedikit, tapi ada penyertaan Tuhan. Sampai Tuhan tuntun langkah kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan Dia terus bicara sama kita. Dia terus berkomunikasi sama kita. Hasil survei berkata, di masa pandemi COVID ini, 5.000 lebih orang yang disurvei mengatakan ya, dari ratusan gereja, rohani mereka meningkat 35% lebih. 35% orang mengalami peningkatan secara rohani ya. Saudara, karena mereka ngalamin di masa sulit kehadiran Tuhan nyata. Di masa nyaman ya biasa-biasa aja, berkat datang ya biasa. Tapi di masa sulit ada berkat-berkat yang Tuhan kirimkan, seperti burung gagak. Tuhan pelihara Elia di musim kering. Orang bisa mengalami kedahsyatan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa dialami. Saudara, Tuhan mimpin sedemikian rupa ya, personal relationship begitu pribadi Tuhan memimpin ya. Jadi intinya, di masa-masa sulit Tuhan ingin agar kita mengalami kehadiran Tuhan ya. Saudara, apakah zaman ini lebih normal atau dulu yang abnormal? Yang sekarang abnormal ataukah yang dulu yang abnormal? Makanya disebut new normal.
Tapi yang jelas, tujuan Tuhan gak pernah bisa gagal. Lewat masa sulit sekalipun, intinya cuma satu, ya. Tuhan ingin menjalin relasi dengan umatnya. Kalau di masa senang, kamu ingatnya sama mall terus, ya. Kamu ingatnya jalan-jalan melulu, gak ingat saya, ya. Maka Tuhan izinkan masa sulit supaya umat keinget sama Tuhan, ya. Baru ingat sama Tuhan sekarang, baru berseru sama nama Tuhan, ya. Sudah, karena Tuhan ingin menjalin relasi. Padahal di padang gurun itu Tuhan sudah mengubah status mereka dari bangsa budak menjadi anak-anak pilihan Tuhan, ya. Yang itu yang mereka tidak sadari, saudara. Mereka mengalami penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tangan Tuhan yang teracung membela mereka, menghancurkan Firaun, menghancurkan segala-galanya musuh-musuh mereka. Tuhan memelihara mereka begitu dahsyat, tapi kadang-kadang mereka lupa, ya. Jadi intinya hari ini, kalau kita mau tetap berbuah di masa-masa yang sulit, milikilah mental sang juara, bukan mental pecundang yang kalah dan menyerah, yang lemah. Bersama Kristus, aku cakap menanggung segala perkara. I can face all condition. Aku sanggup menghadapi segala kondisi, situasi apapun bersama Kristus. Katakan bersama siapa? Kristus. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Memiliki mental sang pemenang. Yang kedua, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah ini dia, ya. Di masa sulit mau hidup foya-foya, mau hidup enak-enak, susah, saudara. Nah, hidup sederhana itu yang Tuhan inginkan, ya. Nah, bedain apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup sama gaya hidup. Yang mahal itu bukan kebutuhan hidup. Sandang, pangan, papan disubsidi sama pemerintah, ya. Gas disubsidi, beras disubsidi, minyak disubsidi, apa-apa disubsidi sama pemerintah. Jadi kebutuhan hidup itu nggak mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup. Yang bikin ribet itu adalah gaya hidup. Pakai jam 50.000 sama pakai jam 50 juta. Yang satu branded, yang satu keren, tapi sama-sama jam, fungsinya sama. Ya, Saudara Mahatma Gandhi pernah berkata demikian. Resources, seluruh sumber daya alam dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan itu sediakan cukup. Seluruh sumber daya alam ini cukup untuk seluruh kebutuhan umat manusia, tapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia, ya. Jadi kalau manusia tamak, serakah, pengen lebih, more, nggak pernah enough is enough. Itu yang nggak pernah bikin cukup. Selalu kurang terus. Saudara, Tuhan ingin agar kita tahu memprioritaskan apa yang prinsip, apa yang pilihan, apa yang esensi, apa yang opsional. Nah, pergi ke gereja pakai baju, prinsip wajib atau enggak? Ada yang pergi ke sini mau telanjang, harus pakai baju. Cuma baju murah sama baju mahal itu pilihan, ya. Pakai sepatu, saudara, mungkin ada 5-6 tahun tuh, sepatu 250.000, 200 ribuan enak banget. Saya nggak mau ganti-ganti, sampai copot baru kemarin saya ganti. Tiba-tiba saya naik ke atas di loket, ada sepatu, ya, bisa dipakai. Nggak harus sepatu yang branded, yang punyanya siapa tuh? Pengacara terkenal tuh, yang harganya berapa ratus juta. Siapa itu? Hotman Paris, ya. Waduh, ratusan ada berliannya. Coba kalau saya khotbah pakai sepatu berlian, ya, mungkin berliannya jadikan sasaran tadi. Nggak perlu tuh, sepatu ya sepatu. Itu prinsip kebutuhan, ya. Bedain antara kebutuhan sama yang esensi, ya. Kebutuhan itu esensi, maaf, ya. Opsional itu pilihan. Nggak harus kita memilih yang mewah-mewah, yang branded, yang keren-keren, nggak harus, ya. Saudara, dan jadi kita harus mengelola dengan benar. Jangan serakah, ya.
Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu khotbahnya siapa? Yohanes Pembaptis. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, jangan korupsi. Paulus berkata apa? Dalam 1 Timotius, asal ada pakaian dan makanan, cukuplah itu. Kalau ada di masa pandemi, jemaat-jemaat yang nggak punya beras, ngomong sama gereja, saya akan kirim berasnya, saya akan kasih berasnya. Kita sudah 10-11 kali mengadakan aksi ya selama pandemi ini. Ya, macam-macam aksinya, 11 kali sama yang terakhir kemarin. Bulan ini mungkin yang ke-12 kali. Kalau ada yang nggak punya beras, saya akan kasih beras. Ya, nggak bisa makan, kita akan tapi pakai tambahin firman. Firmannya apa? Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Kalau masih punya kekuatan harus kerja. Yang kerja pasti diberkati Tuhan. Yang kerja pasti dapat sesuap nasi. Jangan cari segenggam berlian, jangan. Ya. Tapi sesuap nasi pasti Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Jadi intinya apa? Ya. Jadi kalau orang bekerja pasti Tuhan peliharakan. Ada banyak orang sukanya mengeluh terus. Ada banyak orang yang mental miskin. Meskipun kaya, duitnya banyak, sering jual-jual kesusahan, mendramatisir kesulitan hidupnya, penyakitnya, masalahnya, itu yang dijual, saudara. Setiap ketemu sama orang, dia cerita penyakitnya, cerita kesusahannya, cerita kesulitannya. Padahal kita disuruh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya. Ceritakan pemeliharaannya, ceritakan perlindungannya, ceritakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kata pemazmur 67. Ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan jual-jual kemiskinan, dijual padahal malas, mau hidup dari belas kasihan orang. Jadi ini baru nyere terus. Duitnya banyak, tapi kalau di hadapan orang rasanya melas terus ya. Memelas, itu namanya mental miskin, jiwa yang miskin. Suka jual kemiskinan, kekurangan, kelemahan, kesakitan. Tapi justru di masa sulit ini, ketika kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kita tahu Allah pemelihara adalah Allah yang kreatif, super kreatif. Artinya Allah pemelihara kasih ide-ide kreatif. Semua bisnis hancur semuanya di masa pandemi. Cuma 2 bisnis yang hidup. Apa? Bisnis obat-obatan sama bisnis kuliner. Ya, bisnis kuliner. Ibu-ibu yang doyan masak sekarang sudah nggak zamannya buka restoran. Buka rumah makan itu berbahaya, ya. Ramai-ramai berbahaya. Sekarang pusat keramaian kantor-kantor menjadi klaster-klaster baru. Terlalu banyak orang. Sekarang rumah makan pada tutup. Sekarang lagi booming apa? Di India itu mau masuk ke Indonesia apa? Dapur makanan, dapur nyonya anu, dapur ibu anu, dapur itu laris. Karena gak perlu ruangan, cuma tinggal online kirim. Jadi semua pusatnya di dapur. Ya, saudara, Tuhan kasih ide kreatif, mungkin bisa berternak lele, hidroponik. Ya, kemarin besok rumah jemaat, secara ekonomi diberkati sih, hidupnya diberkati. Tapi dia bilang tuh, saya beli itu. Apa? Dia beli itu hidroponik. Dia mau di lantai 3-nya. Dia mau bikin hidroponik. Saya bilang, emang ada waktu dalam hati ya. Orang hidupnya juga udah, menurut saya sih udah cukup banget ya. Secara ekonomi diberkati, mau tanam hidroponik. Itu artinya orang mau berusaha. Dan kalau orang mau berusaha, pastilah Tuhan tidak buta. Ya. Ketika kamu berjerih lelah, Tuhan akan memberkati hasil usahamu. Ya. Saudara, jadi cukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, yang pertama, miliklah mental sang pemenang. Menghadapi situasi sulit bersama Kristus, aku sanggup menghadapi segalanya. Yang kedua, cukupkan diri. Ya, enough is enough. Cukupkan diri. Yang kita perlukan cuma apa? Nasi sepiring kan? Siapa di sini yang perlu setiap hari makan nasi 20 piring? Nggak ada ya? Nasi sepiring, baju juga cuma 1 helai. Meskipun di lemari ada ratusan pakaian, ya, kita nggak pakai 100-100-nya, nggak pakai. Ya. Jangan seperti kemarin ya, pendeta Window Hadi tangkap orang gila. Kok kaget kita? Dia pakai baju mungkin ada 30. Ya, baju. Jadi begitu dibuka satu. Waduh,
Itu orang yang di keluyuran pinggir jalan, bajunya 30-30-nya dipakai sekaligus, saudara. Ya. Jadi, itu luar biasa di Tangerang gitu ya, luar biasa. Jadi kita cuma pakai baju satu aja cukup, ya. Gak usah 10 baju langsung dipakai sekaligus. Asal ada pakaian dan makanan cukuplah itu. Ketika kita merasa cukup, kita berdoa, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Maaf, kalau berlebihan juga muntah, kalau berlebihan juga sakit. Jadi nikmati hidup, enjoy life, kata pengkhotbah. Nikmati hidup, bersukacitalah. Nikmati makan, minum, dan bersukacitalah. Nikmati kehidupan. Pada saat saudara bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara akan mengalami hati yang bersyukur dan hidup yang berbuah karena jadi kesaksian. Yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga. Yang pertama, milikilah mental sang juara. Yang kedua, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, ini yang tadi kekurangan semua kelimpahan. Tapi ayat ini, ayat yang terakhir kita mau baca. Ya, oke, ini belum terakhir. Oke. Nah, yang ketiga, menjadi saluran berkat di masa krisis. Ya. Tuhan ingin agar kita tetap menjadi pemenang dan berbuah lebat. Karena kita tahu rencana Tuhan jelas. Tetap di masa sulit Tuhan ingin kita jadi channel of God blessing. Ya. Dalam situasi apapun juga. Ayat 18, ini panggilan Tuhan ya, maaf ya. Ini panggilan Tuhan terhadap Abraham. Pergi kamu dari rumah saudaramu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu. Pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham punya panggilan yang dahsyat, diberkati berlimpah-limpah, supaya bisa jadi berkat berlimpah. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan olehmu serta keturunanmu segala suku bangsa, pantata etno, mispaha dalam bahasa Ibrani, mispaha, seluruh suku bangsa akan diberkati. Makanya Galatia 3 mengatakan kita ini keturunan Abraham. Lukas 19 ayat 10, Sakyus itulah keturunan Abraham yang berhak mewarisi janji Abraham, yaitu keselamatan. Saya ulangi, berkat yang paling besar adalah keselamatan, pengampunan dosa, hadiah hidup yang kekal, jaminan surga rumah Bapa. Itu berkat yang paling akbar, paling besar. Kalau yang isi surga sudah diberikan pada kita, apalagi cuma sandang pangan papan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik, yang termahal, Tuhan anugerahkan, apalagi yang lain ya. Jadi Tuhan ingin agar kita menjadi berkat. Nah, tujuan sasaran hidup kita lah, katakan bersama-sama apa? Tujuan atau sasaran hidup kita adalah apa? Menjadi berkat. Tapi Tuhan beri sarananya. Sasarannya, goalnya jelas, jadi berkat. Tapi gimana jadi berkat? Gimana bisa bagi-bagi? Wong saya nggak punya. Maka sasarannya jadi berkat, tapi sarananya kamu akan keberkati, kamu akan menjadikan bangsa yang besar, namamu akan masyhur, engkau akan sukses dalam bisnis, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam hidup, berhasil dalam segala hal. Engkau akan beruntung, engkau akan berhasil, segala perbuatan tanganmu akan kuberkati. Itu janji Tuhan, 3.000 janji berkat dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kamu bisa jadi berkat. Jadi hari ini di masa sulit, ketika Tuhan memberkatimu lebih, saudara, Tuhan punya rencana sasaran supaya kau bisa jadi berkat bagi yang kekurangan. Jadi bukan hanya soal materi, bukan soal duit, bukan. Ya, kelebihan kita kan macam-macam. Ya, kelebihan kita bukan cuma soal duit, tenaga. Yang muda-muda tenaganya masih kuat. Sekarang ini masa pandemi, work from home, waktu jadi panjang. Saya lihat tuh kelompok goes, grup-grup goes, teman-teman saya di SMA, teman saya di SMP, teman kuliahan di grup itu semuanya pada goes semuanya. Sepeda mahal-mahal, ada yang bahkan beli sepeda Brompton. Waduh, berapa puluh juta itu? 80 juta. Ya, jadi hobi, untuk menyalurkan hobi, mereka bisa keluarkan duit
begitu banyak untuk peralatannya. Ya, saudara, maaf, ya, Pak Pendeta Andreas berpikir, kalau saya makan di mie atau kalau saya makan di sana, ya, kalau makan mie-nya harus bayar, kecuali kalau dikirim ke rumah, karena itu bisnisnya. Saya keluarkan 20.000 minimal, belum sama minumnya, ya, minimal, ya. Jadi bayar 20.000. Di dua bersaudara juga sama minumnya, ya 20.000 lah sekali makan, ya. Jadi saya berpikir gini, kalau untuk makan saya sekali makan di luar itu 20.000, tapi kalau seminggu sekali saya mendengarkan makanan rohani, saya kasih kurang dari 20.000, telinga bahasa Jermannya, keterlaluan. Ya, saya punya duit banyak, saya punya tenaga banyak, saya punya waktu yang banyak di masa-masa ini. Kenapa tidak gunakan waktu untuk belajar Alkitab? Ya. Kenapa tidak gunakan waktu untuk tambah lagi? Ada jemaat di sini ikut seminar-seminar. Setiap seminar saya kirim di grup dan dia ikut, dia bayar, saudara, bayar. Ya, ikut seminar dan bayar dan diperkaya, dilengkapi. Ya tadi kan surveinya, justru masa pandemi kerohanian bertumbuh 35%. Orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kita bisa punya tenaga, bisa punya perhatian, bisa punya waktu lebih banyak. Itu yang kita bisa berikan kepada yang lain. Bukan cuma duit saja, tapi kalau ada kelebihan duit, mari kita juga investasikan untuk kekekalan. Karena kita nggak bawa apapun juga. Kita nggak akan bawa apapun juga. Pada waktu kita pulang, semuanya akan ditinggalkan. Ya. Kalau dikasih ke anak cucu paling rebutan pasti, rebutan. Ya. Wow, saya kurang, saya pada udah dikasih limpah juga kurang. Jadi sekarang investasi untuk kekekalan. Ya. Jadi Abraham diajari untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. So, dia jadi mempersembahkan 25 tahun dia menunggu kehadiran Ishak anaknya. 75 tahun dikasih janji, padahal sudah tua. Ketika usianya 100 tahun anaknya lahir, anak perjanjian itu lahir. Begitu remaja, begitu dia cintai, Tuhan bilang persembahkan anakmu itu. Dia dikorbankan. Dia taat meskipun agak berat. Dia bawa anaknya ke Gunung Moria. Dia siapkan mesbah. Dia tidurkan Ishak. Dia ambil peso, disembelih anak itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, stop. Sekarang aku tahu kau lebih takut kepadaku, kau lebih mengasihi aku daripada anak tunggalmu itu yang satu-satunya. Ketika dia lihat ada anak domba terikat di sana, dan itu domba pengganti. Ketika dia buka ikatan Ishak, ya, Ishak yang tadinya sudah siap mempersembahkan diri disembelih, dibuka ikatannya. Dalam hati Abraham berkata demikian, Tuhan, kau bercandanya sampai begini sih, kau menguji aku sampai begini sih. Tuhan bilang, emang aku bercanda? Emang aku main-main? Tidak, Abraham. Nanti aku akan mempersembahkan dan memberikan anakku yang tunggal satu-satunya untuk menjadi domba Allah yang dikorbankan untuk dosa seluruh manusia, dan tidak ada korban pengganti yang lain. Karena hanya Dia yang bisa membasuh dosa umat manusia. Hatinya Tuhan adalah memberi yang terbaik, dan hatinya Tuhan itu yang mau ditransfer pada Abraham, yang ditransfer pada kita. Kalau memberi, berilah yang terbaik. Bukan soal angkanya. Saudara kasih persembahan 1.000 juga gak apa-apa, ya, kasih persembahan 2.000 juga gak apa-apa. Tapi mau ya jangan yang udah busuk, yang rumahnya udah berjuta-juta, bermiliar-miliar, ya, udah kucel, masukin ke persembahan. Berilah yang terbaik, bukan cuma jumlahnya aja, tapi kualitasnya dan kuantitasnya juga di hadapan Tuhan. Beri yang terbaik. Dan ayat terakhir, jika kita melakukan ini, Tuhan berkata apa? Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, mari baca janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. 2, 3. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika kita belajar memberi seperti jemaat Makedonia, jemaat Filipi Makedonia mendukung, mensupport pelayanan misi Paulus dalam kekurangan mereka, dalam keterbatasan mereka. Mereka kasih sumbangan terus. Saudara, kita bersyukur ya, meskipun masa pandemi, pelayanan misi kita jalan terus.
persembahan misi kita meskipun 2 bulan defisit, berapa bulan defisit, jalan terus. Ya, kita terus memberkati, sehingga penjalanan boleh terus berjalan. Saudara, lewat persembahan hidup kita, lewat pemberian yang terbaik, kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi sesama. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus sambil bangkit berdiri. Di masa-masa sulit Tuhan ingin agar kita tetap berbuah lebat. Roti perjamuan ada di sebelah kanan kiri saudara, di kursi-kursi yang sudah disiapkan. Ada 2 seal. Seal yang pertama itu untuk membuka rotinya, seal yang kedua untuk membuka ampunnya. Jadi jangan langsung dibuka dua-duanya, dibuka yang rotinya lebih dahulu. Mari kita datang dengan sebuah pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? iman tertuju pada Kristus, anak domba Allah yang tergantung di Kalvari, Bukit Golgota. Mari kita menyatu dengan Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oh, tubuhnya disengsara, dihancurkan, direnungkan karena segala kejahatan dan pemberontakan kita, karena kita bawa mau sendiri, tidak melakukan kehendak Bapa. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Ada domba Allah yang sudah dihancurkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Maka dengan iman dalam nama Yesus, dan mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Tuhan dengan tegas jelas tandas berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darah anak domba Allah tersembelih dan tercurah bagi pengampunan dosamu dan dosamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan dengan anak domba Allah yang sudah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita? Bagi saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita minum dengan iman. Bagi engkau yang sakit, minum yang mendatangkan kesembuhan. Rafidat kesembuhan ilahi berlaku bagimu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Maka dengan iman, mari kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukuri anugerah Tuhan. Syukur buat kemurahan-Mu, syukur buat kasih sayang-Mu, syukur buat rahmat-Mu yang besar, syukur buat kemurahan-Mu yang lebih dari itu. Anugerah mengalami kelegaan, untuk mengalami pemulihan, kesembuhan, jamahan, sukacita-Mu penuh atas kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang sungguh bersukacita mengasihi Tuhan dan percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini adalah bulan pertama, di bulan Agustus. Ada sedikit laporan keuangan pembangunan. Untuk sementara pembangunan di Geraha stop dulu karena ada beberapa hal yang perlu. Jadi bulan Juli ini pemasukan 13 juta lebih, pengeluaran 49 juta ya. Jadi defisit 6 bulan ini 198 juta lebih dan defisit total pembangunan 1 miliar lebih. Waduh, luar biasa ya. Hampir 1,1 dan kita masih hutang di bangunan ya. Kita akan bereskan bulan depan. Bulan Agustus di bangunan mungkin ada 30 juta lebih, tapi kita percaya Tuhan kita sanggup mencukupi lewat kemurahan hati setiap anak-anaknya ya. Setiap kita bersyukur, nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Yang jelas Geraha sudah bisa dimanfaatkan ya, meskipun masih ada kerusakan kecil-kecil di mana-mana, tapi sudah bisa dimanfaatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan tambahan masker,
tersedia di bawah yang membutuhkan saja ya. Tambahan masker masing-masing dapat 2 helai. Nah, kita bersyukur bulan ini akan ada baptisan air yang ditunda sejak April, yang mendaftar kurang lebih 25 orang ya, mungkin nanti bergantian dibaptis, dan ada 8 pasangan yang diberkati selama pandemi ini ya. Selama pandemi ini sudah ikut konseling, sudah ikut seminar dan sedang berjalan konselingnya. Dari 8 pasangan baru 3 yang sudah diberkati, dan akan baru 2 yang diberkati, dan 6 lagi yang akan pemberkatan peneguhan nikah di bulan-bulan ini ya. Sampai bulan November, Desember biasanya kita tidak terima biasanya ya, karena itu bulan fokus ke Natal. Sampai bulan November masih ada 6 pasangan lagi. Jadi pelayanan terus berjalan, besuk terus berjalan, konseling terus berjalan. Di masa-masa sulit kita mau terus berbuah, terus menjangkau dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya tidak percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah pagi hari ini? Kalau tidak, keberatan kami bantu bangkit berdiri. Biar ada menjadi tugas kita bersama untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Kami persilakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara yang pertama memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan yang ketiga, dapat memberikan persembahan melayani edisi di lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah di rumah. Gereja akan meminjamkan USB berisi rekaman ibadah, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat atau Bapak Suku. Kami mengundang kaum wanita untuk ikut dalam WBI pada 5 Agustus 2020 pada pukul 6 sore, dan acara ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Akan dibuka kembali kelas 101 yaitu membership. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat, dan bagi yang ingin dibaptis wajib mengikuti kelas ini. Kami mengundang seluruh PWTO untuk hadir dalam acara prosesi Pria Metro pada 5 Agustus 2020 pada pukul 7 malam, dan acara ini akan dilaksanakan via Zoom. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Saya badannya, Tuhan imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir pada pagi hari ini. Kita akhiri ibadah kita sejak kita bangkit.
kebaikan Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau kami masih boleh ada, kami boleh menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit Tuhan. Kami boleh merasakan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati, untuk kami boleh menyalurkan berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur kami, selain ucapan terima kasih kami Bapak. Ya rawa kira rawa sikia rawa sikia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit kami mempunyai mental pemenang. Kami diberkati oleh Tuhan, mujizat boleh terjadi dalam hidup kami, sehingga kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup kami Tuhan. Walaupun di masa sulit kami tetap diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati seluruh pelayan-pelayan pada pagi hari ini yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau melawati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat yang ada, seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin saat ini hanya beribadah melalui live streaming Tuhan, tapi Engkau tahu kerinduan hati mereka. Engkau tetap memberkati mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang melawati setiap jemaat-Mu saat ini. Mungkin mereka mengalami masalah, mungkin mereka mengalami pergumulan Bapak, tapi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun di masa sulit seperti ini, Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya umur mereka, bertambah kuat iman mereka, di masa sulit pun mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami segera dilalukan dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah, di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil itu untuk mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Tidak lupa kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh penginjil, kiranya Tuhan memberkati mereka. Walaupun saat ini mereka melayani secara live streaming Tuhan, tapi kiranya Tuhan senantiasa menopang, memberkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menggendong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari senam-senam jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imam kerajaan, imam presu kami, murid sejati, dan prajurit militan sahabat Tuhan Yesus. Angkat hatimu, terima berkat tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jangan diberkat di mana Tuhan mengutus dan memberkati engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus katakan amin.